Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Rusakina dengan NIM 120190018. Saya dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai research preparation untuk memenuhi tugas Stadium General pada modul 1. Funding. Yang pertama kita akan membahas funding. Apabila terdapat peluang yang bernilai baik, hal yang perlu dilakukan yaitu baca panggilan, kemudian baca sekali lagi, dan bersikap realistis tentang waktu yang dibutuhkan. Ketika ada anggaran yang tepat, maka jadilah hemat tetapi realistis. Jangan lupa untuk menulis justifikasi anggaran secara rinci, dan apabila terdapat subkontrak, pastikan anggaran mereka dalam format yang benar. Kemudian ada funding opportunities atau peluang funding. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu cari tahu siapa sih yang mendanai penelitian ini. Kemudian kita harus bersedia untuk memperluas jaringan. Ketiga, cari panggilan yang tersedia. Dan yang terakhir, bukalah pandangan atau pola pikir kita. Selanjutnya ada funding agency. Ada namanya badan bernama National Science Foundation, di mana badan ini bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi ilmiah dan teknik secara nasional dan internasional. Selain itu, National Science Foundation juga mendukung pengembangan komputer dan metodologi lainnya untuk memelihara fasilitas di Antartika dan mempromosikan kehadiran Amerika Serikat melalui penelitian yang dilakukan di sana, serta untuk mengatasi masalah kesempatan yang sama dalam sains dan teknik. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita mengupload file? Yang pertama, yang perlu kita lakukan yaitu periksa PDF untuk keterbacaan dan kesalahan. Periksa apakah ada yang typo atau ada kesalahan tanda baca lainnya. Kemudian, berikan waktu yang cukup untuk mengunggah file. Selanjutnya, unggah salinan lampiran final lebih awal karena sistem biro iklan menjadi sibuk selama waktu pengiriman. Jadi berikan waktu lebih ketika kita mengupload file. Yang keempat ada lupakan proposal sampai Anda mendengar dari panel peninjau. Dan yang terakhir, kita harus memastikan komunikasi agensi itu tidak masuk atau tidak tersaring ke dalam folder spam milik kita. Selanjutnya ada manajemen plan. Rencana pengelolaan data merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan dan digunakan dalam proyek penelitian. Manajemen plan ini termasuk ke dalam cara untuk menentukan bagaimana data untuk dikumpulkan, dikelola, kemudian diarsip, dan tersedia selama studi, dan
bagaimana mereka akan membagikan setelah proyek selesai. Beberapa template itu tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar rencana dari pengolahan data. Selanjutnya ada when do you need a data management plan, atau kapan sih kita membutuhkan data management plan ini. Nah, semakin banyak sponsor akan meminta Anda untuk mengirimkan rencana pengelolaan data saat Anda mengajukan hibah atau permintaan. Hal ini berarti kita harus menjelaskan rencana pengelolaan data penelitian Anda dalam proyek penelitian. Kemudian akan dipertimbangkan dengan aplikasi aplikasi Anda yang lain. Namun, meskipun Anda tidak diharuskan untuk menyerahkan rencana pengelolaan data, Anda disarankan untuk memikirkan data penelitian dan pengelolaan data penelitian Anda sebelum memulai percobaan sehingga Anda dapat melakukan dengan lebih baik. Kemudian Anda perlu atur penelitian dan harus menghemat waktu dan tenaga ekstra untuk selanjutnya. Kemudian ada why is rich data management important? Jadi kenapa sih data management ini penting? Jadi, data penelitian merupakan keluaran penting dari penelitian ilmiah. Jadi, manajemen data yang baik akan memungkinkan Anda dan peneliti lain untuk mendapatkan hasil maksimal dari data penelitian Anda. Jika data terstruktur dengan baik dan memiliki semua informasi yang relevan tentang data tersebut, akan lebih mudah bagi Anda untuk kembali ke data tersebut nanti untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan cara ini, lebih banyak penelitian dapat dilakukan dengan setiap pengumpulan data. Kemudian ada how to find academic collaboration. Yang pertama itu cara yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu memanfaatkan hubungan yang ada. Yang kedua, melakukan kolaborasi yang seringkali bekerja paling baik ketika Anda bekerja dengan orang yang Anda kenal dan percaya, di mana waktu yang diinvestasikan dalam membangun hubungan atau biasa nanti selanjutnya untuk bisa menjadi modal sosial. Kemudian yang ketiga ada supervisor, yang seringkali merupakan hubungan terkuat dan kolaborator pertama Anda. Yang keempat itu belum tentu yang Anda sukai. Jadi walaupun hubungan kerja sebelumnya membantu. Dan yang terakhir adalah sadarilah nilai dan kekuatan timbal balik, reputasi, dan refleksi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai materi Stadium General Modul 1. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.